Balik lagi di Jamret Film, tukang jamret yang insaf jadi tukang review film. Haha. Bagi yang baru gabung jangan lupa subscribe ya. Sama jangan lupa tombol loncengnya dipilih all kalau kalian suka dengan video ini. Film kita kali ini bergenre action, adventure, dan drama yang berjudul The Ice Road. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini adalah film terbaru yang dibintangi Liam Neeson yang namanya melejit setelah membintangi trilogi film Taken. Pada film ini, Liam Neeson berperan sebagai Mike yang memiliki adik bernama Gurti. Mereka adalah veteran perang yang bekerja sebagai supir truk. Dilema mulai mereka hadapi setelah mendapat pekerjaan pengantaran mata bor tambang, di mana selama di perjalanan, Mike dan rekannya mendapat percobaan pembunuhan. Lalu, apakah Mike akan berhasil dan menemukan dalang dari pembunuhan tersebut? Tanpa lama-lama, yuk kita nonton. Di tempat Katla, mereka mengalami suatu masalah. Kantong gas metana tiba-tiba meledak, dan banyak dari para pekerja yang terperangkap di dalam tambang tersebut. Lalu, manajemen menelpon Wakil Menteri Sumber Daya Alam Kanada dan memberitahukan kejadian yang telah terjadi. Wakil Menteri menelpon Angkatan Udara untuk meminta tolong membawa mata bor tersebut, tapi mata bor tersebut terlalu berat, dan jalan satu-satunya adalah jalur darat. Di scene lain tampak Mike sedang mengendarai truk menuju pangkalan truknya. Sesampainya di sana, dia mendapati Gertie, yaitu adiknya yang sedang dibully oleh para supir lainnya. Dan Mike langsung menghajar mereka. Tapi ya, akibatnya dia langsung kena pecat. Mike pun membawa adiknya ke rumah sakit. Ternyata Gertie mengalami trauma setelah perang, atau disebut afasia. Di sana, sang dokter melakukan tindakan yang berlebihan, dan Mike pun membawa kembali adiknya. Saat sedang mengisi bensin, Gertie memperlihatkan brosur sebuah truk. Gertie sangat mengidamkan truk tersebut, tapi Mike marah karena hal tersebut mustahil. Mike pun mendapat pesan lowongan pekerjaan di mana Jim Goldenroot telah mendapat mandat untuk melakukan misi pengantaran mata bor tersebut. Mike pun mendapat pekerjaan tersebut. Dia berangkat dengan 3 truk yang beranggotakan Mike, Gertie, Jim Goldenroot, Tento, dan Tom Fernie. Tom Fernie, dia adalah perwakilan dari asuransi. Setelah menandatangani kontrak, mereka pun berangkat. Di tengah perjalanan, penunjuk panas dari truk Jim mengalami overheat dan mobilnya mogok di atas es. Yang mana di bulan April sangat tidak bagus untuk dilewati kendaraan. Mereka pun mengikat truk satu dengan lainnya, supaya bisa ditarik secara bersamaan, dan Gertie mencoba untuk memperbaiki mesin truk tersebut. Saat truk Jim siap untuk ditarik, tiba-tiba truk Jim pun mulai terperosok ke dalam es. Kaki Jim tersangkut di tali penarik. Tanto pun turun. Dia kaget melihat Jim. Jim menyuruh Tanto untuk memotong tali derek. Dengan terpaksa, Tanto melakukannya. Dan Jim pun tenggelam. Es pun mulai mengalami keretakan. Mereka harus segera menjauh untuk bisa selamat. Mereka pun berhasil, retakan es berhenti. Namun, truk mereka terguling. Mike berhasil menderek truk mereka yang terguling. Di saat itu, Varney berbicara dengan Mike dan mencurigai Tanto sebagai dalang kecelakaan Jim. Karena Varney bercerita kalau Tanto dan Jim ada perselisihan. Dan Tanto pun dituduh memasukkan bensin ke mesin truk diesel milik Jim. Dan Tanto pun diamankan. Karena truk Mike mengalami guncangan yang sangat kuat, saat terbalik, dia dan Gertie memeriksa keadaan di dalam kontainer. Dan tiba-tiba, Varney menutup pintu kontainer Mike. Wah, udah mulai jelas nih siapa dalangnya. Varney pun meninggalkan Mike dan menyalakan dinamit untuk membuat mobil Mike tenggelam. Mike berpacu dengan waktu. Dia bersama Gertie mendobrak panel pemanas. Usaha mereka berhasil dan melemparkan dinamit tersebut. Tapi ban truk mereka terperosok. Mereka pun sempat adu mulut dan membuat Gertie tenggelam. Mike langsung menyelamatkannya. Setelah berhasil, Mike meminta maaf kepada Gertie dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Lanjut ke Varney, di sini dia bertemu dengan George, manajemen tambang. Ternyata Varney adalah orang suruhan dari George. George pun meminta Varney untuk menghabisi Tanto dan membuat kematiannya seolah-olah kecelakaan. Sialnya Varney, dia malah dipukul oleh Tanto dan Varney pun terjatuh dari mobil. Saat Varney sedang menteror Tanto, Mike pun tiba-tiba muncul. Varney berlari ke mobilnya. Tanpa pikir panjang, Mike langsung menabrak mobil Varney. Mobil Varney pun terguling.
Mike pun meminta maaf kepada Tanto karena dia telah salah menilainya. Ternyata Varney tidak meninggal, dia mengambil jet ski dan langsung menuju puncak bukit. Dia meledakkan bukit tersebut, dan salju pun turun menuju Mike. Mereka pun langsung injak gas. Dan berhasil, walau Tanto terluka dan kontainernya tertimbun salju. Mereka pun mengganti mobil mereka dan segera menuju petambang. Si Varney pun mengambil mobil Tanto yang ditinggalkan dan berusaha mengejar. Mereka terlibat perkelahian yang sangat sengit sampai pada akhirnya dan boom, Varney pun kalah. Di sisi lain Tanto dan Gurti sedang berusaha melewati jembatan yang tidak mampu menahan beban dari truk mereka. Tanto pun meyakinkan Gurti karena jembatan tersebut licin. Gurti pun mencoba memberikan alat agar ban dapat berputar secara maksimal. Mereka pun berhasil. Tapi tiba-tiba truk mereka mundur. Gurti pun langsung menutup pintu gerbang. Tapi nyawa Gurti tidak dapat diselamatkan. Di pertambangan, manajemen kedatangan wakil menteri dan CEO dari perusahaan tersebut. Manajemen mengatakan bahwa mereka telah kehilangan kontak dengan Mike selama 3 jam. Dan mereka menjadi pesimis tentang misi penyelamatan ini. Lalu Mike tiba-tiba muncul di pintu pertambangan dan sirine pun dinyalakan. Para petinggi tadi pun bergegas keluar. Mereka pun bergegas melakukan penyelamatan dan pengeboran. Dan akhirnya pengeboran pun selesai dilakukan. Para pekerja pun keluar dari tambang. Mereka bersorak gembira, merayakan keselamatan mereka. Beberapa pekerja telah mengaku kalau mereka dibayar untuk melakukan sabotase ini. Dan CEO pun marah kepada George Sinclair. "Kamu membayar mereka?" ucap sang CEO. Lalu bogem Mike pun mendarat di muka si George. Maknyus. Wakil menteri pun mengucapkan belasungkawanya kepada Mike atas kepergian adiknya. Tak lama, suster pun menghampiri Mike memberikan brosur yang disimpan oleh Gertie. Mike menjadi terharu. 3 bulan kemudian, Mike menemui Tanto dan membawa truk baru miliknya. Mike berpelukan dan berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Dan film pun usai. Oke, terima kasih udah nonton di channel Jamret Film ya. Semoga menghibur dan kalau kalian suka silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga diklik tombol loncengnya juga supaya kalian bisa dapat info uploadan terbaru. Terima kasih. See you. Bye-bye.